Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukuran lillah. Rabbi sahri sadri wa yassir amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qali ya fatahu ya alim. Di antara fenomena yang sangat memilukan akhir-akhir ini, bahkan sudah menjadi penyakit yang kronis dan menular dari skala kecil sampai besar-besaran, adalah budaya korupsi. Korupsi secara umum bermakna mengambil sesuatu yang bukan haknya atau maling, baik secara sembunyi-sembunyi maupun terang-terangan, untuk keuntungan pribadi ataupun kelompoknya. Dalam Islam, korupsi termasuk dalam kategori ghulul, pengkhianatan terhadap amanah, yang merupakan dosa besar, akan mendapatkan ancaman yang berat di dunia maupun di akhirat. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, dan tidaklah pantas seorang nabi berkhianat dalam urusan harta rampasan perang. Barang siapa yang berkhianat, niscaya pada hari kiamat dia akan datang membawa apa yang dia khianati. Kemudian setiap jiwa akan diberi balasan sesuai dengan apa yang telah dikerjakannya. Dan mereka tidak dizolimi. Quran Surat Al-Imran 161. Ayat ini menunjukkan betapa beratnya dosa seorang korupsi. Karena seseorang akan dimintai pertanggungjawaban di akhirat nanti atas setiap harta yang dia khianati. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, kedua kaki seorang hamba tidak akan bergeser pada hari kiamat hingga ia ditanya tentang 4 hal. Pertama, tentang umurnya untuk apa ia habiskan. Kedua, tentang ilmunya, bagaimana ia amalkan. Ketiga, tentang hartanya, dari mana ia peroleh dan untuk apa ia belanjakan. Serta yang keempat, tentang tubuhnya, bagaimana ia gunakan. Korupsi memiliki dampak yang sangat buruk, baik bagi individu, masyarakat, maupun negara. Dan kerusakan itu bukan cuma sebatas di dunia, namun akan berlanjut dengan penyesalan di akhirat kelak. Karena sebagian mereka yang korupsi saat mampu membeli pengadilan dunia dan dibebaskan atau diringankan hukumannya dari yang sepantasnya ia terima, dia mengira semuanya telah beres dan selesai. Sekali-kali tidak. Semuanya akan dihisab di hari kiamat, di pengadilan Allah yang setiap manusia akan mempertanggungjawabkannya. Di pengadilan Allah bahkan seluruh anggota tubuh pun akan bersaksi di hadapannya. Al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Pada hari ini kami tutup mulut mereka, dan berkatalah kepada kami tangan mereka, dan memberi kesaksianlah kaki mereka terhadap apa yang dahulu mereka usahakan.
Dampak buruk dari korupsi sangatlah banyak. Di antaranya adalah pertama, merusak amanah dan tanggung jawab. Allah memerintahkan kita untuk menunaikan amanah dengan sebaik-baiknya. Allah berfirman, sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanah kepada yang berhak menerimanya. Dan menyuruh kamu apabila menetapkan hukum di antara manusia, supaya kamu menetapkannya dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha melihat. Yang kedua, menghalangi doa dan rizki yang barokah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, jauhilah perbuatan haram, karena sesungguhnya setiap perut yang di dalamnya terdapat sesuap makanan yang haram, maka doanya tidak diterima. Uang hasil dari korupsi termasuk harta yang haram. Ia tidak hanya menghilangkan keberkahan, tetapi juga menjadi penghalang terkabulnya doa kita. Bahkan Rasulullah memberi ancaman bahwa setiap daging yang tumbuh dari yang haram, maka nerakalah yang pantas untuknya. Setiap daging yang tumbuh dari hasil yang haram, maka neraka lebih layak baginya. Yang ketiga, menghancurkan kehidupan bermasyarakat. Korupsi memperlebar kesenjangan sosial, merusak sistem keadilan, dan membuat kemiskinan semakin meluas. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, binasanya umat sebelum kalian adalah karena apabila orang-orang terpandang di antara mereka mencuri, mereka membiarkannya. Namun apabila orang-orang lemah mencuri, mereka menegakkan hukuman atasnya. Hadis ini mengingatkan kita bahwa korupsi yang dibiarkan akan menghancurkan tatanan hidup masyarakat, menimbulkan kesenjangan, perasaan iri, dengki, benci, yang semuanya itu bisa menggiring ke dalam jurang kehancuran. Yang keempat, sanksi berat bagi pelaku korupsi. Dalam Islam, korupsi adalah bentuk kezaliman, dan Allah tidak akan membiarkan kezaliman itu terjadi tanpa balasan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tidaklah seorang hamba yang Allah berikan kekuasaan atas rakyatnya, kemudian ia mati dalam keadaan menipu rakyatnya, melainkan Allah haramkan baginya surga. Itulah beberapa peringatan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk kehidupan akhirat yang abadi nanti. Masih kurangkah, wahai para koruptor, ketika kalian sudah mati, maka anakmu, cucumu juga akan menanggung malu di dunia ini. Ketika ada orang bertanya, kamu anak siapa, nak? Bapakku sudah meninggal, namanya si Fulan. Oh, bapakmu itu seorang koruptor. Wahai koruptor, istrimu menjadi janda. Orang akan bicara, oh, suamimu itu seorang koruptor semasa hidupnya.
Masih kurangkah untuk mempermalukan anak, istri, dan cucumu, serta keturunanmu? Sadarlah dan segeralah bertobat sebelum ajal menjemputmu. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kekuatan iman Islam kita, sehingga kita terhindar dari azab Allah karena kebodohan kita, karena kelalaian kita, karena ketidaktahuan kita. Ya Allah, bimbinglah hidup kami ini menuju jalan yang Engkau ridhoi. Semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Akhiru kalam. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.